Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih disempatkan untuk berkumpul melalui tatap maya ini. Salawat dan taslim kita tujukan dan curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan bagi kita semua dan suri teladan bagi seluruh alam semesta. Jadi baik kakak-kakak, sekarang kita sudah tiba pada pertemuan tatap muka yang ketiga dengan modul 1.2, yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Jadi mohon izin Kak, saya bagi layar. Jadi ini Kak, sekarang kita masuk modul 1.2. Jadi ini tadi sebagai pembuka. Kemudian ini saya ingatkan kembali Kak tentang kesepakatan kelas kita, yakni menyalakan kamera kalau tidak ada sesuatu hal yang bersifat mendesak, mematikan mikrofon kalau tidak ini ada yang ingin ditanyakan, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, please klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Itulah kesepakatan kita kembali Kak yang akan kita lakukan selama proses tatap muka ini berlangsung. Jadi baik Kak, sebelum kita melangkah ke materi, saya persilahkan kepada Kak tolong raise hand yang ingin baca doa sebagai pembuka. Silakan Kak, ada? Kak Jamil bisa? Insya Allah Kak bisa. Silakan Kak, silakan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, sore hari ini, terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama membuka dengan bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Kak sebelumnya. Ya, sama-sama Kak atas pembacaan doanya, memimpin untuk membaca doa. Nah, sekarang kita masuk di materi kemana kita akan melangkah pada hari ini di modul 1.2 Kak ya. Jadi inilah tujuan. Jadi secara ada tujuan luas ya Kak, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Kemudian adapun capaian akhir pelatihan, yaitu peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Jadi saya harap kakak-kakak semua sudah lihat di LMS modulnya.
pasti kalau sudah mempelajari di modul pasti sudah paham apa itu ABT atau Asset Basic Thinking. Kemudian tujuan dalam pencapaian umum modul yaitu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian adapun capaian pembelajaran khusus atau modul yaitu yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Kemudian capaian pembelajaran khusus yang kedua adalah guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Jadi, baik kakak sekalian, jadi di sini sebentar kakak-kakak memanfaatkan kolom chat untuk apa ya? Ini dulu. Jadi peserta tujuan dari sisi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan atau aset basic thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, ini agenda kita, Kak. Jadi 5 menit itu pembukaan, pengingat, kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian 10 menit, inilah yang saya tadi sebutkan, Kak, memanfaatkan kolom chat untuk berpikir tentang berbasis aset kekuatan. Kemudian 60 menit itu kita diskusi. Tadi saya sudah ada di grup ya, yang saya kirimkan soal kasus. Kemudian 10 menit memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Kemudian 5 menit sebagai penutup, refleksi, dan foto bersama. Jadi apa? Nah, inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa kakak-kakak sekalian memanfaatkan kolom chat. Di sini, sebelum menulis di kolom chat, itu dari Mahatma Gandhi mengatakan, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Jadi ini pendapat dari Mahatma Gandhi ya. Ini barangkali terkait dengan peserta PKG, bagaimana kekuatan itu, bahwa tidak melihat secara fisik, tetapi kemauan, bagaimana kemauan itu yang besar. Nah, apa? Sekarang, inilah yang tadi saya sampaikan, Kak. Silakan di kolom chat. Apa pandangan Anda? Jadi ini apa pandangan kakak-kakak sekalian terhadap pendekatan aset based thinking? Jadi silakan di kolom chat, Kak, memanfaatkan bagaimana pandangan kakak-kakak sekalian terhadap pendekatan aset based thinking. Silakan, Kak, di kolom chat. Kalau kita sudah baca LMS, pasti sudah paham. Menurut kakak, bagaimana pandangan kakak terhadap pendekatan aset based thinking, atau biasa disingkat dengan ABT? Silakan kakak di kolom chat. Jadi aset basic thinking itu adalah aset-aset ya yang ada di sekitaran lingkungan sekolah kita, untuk bagaimana kita memanfaatkan dalam pembelajaran, terutama di pembelajaran PJOK. Jadi di situ tuliskan satu kalimat di kolom chat tentang pandangan kakak-kakak sekalian terhadap pendekatan aset based thinking. Silakan, Kak.
Ada atau kalau ya silakan raise hand kalau ada, silakan kolom chat kalau ada, silakan Kak. Saya rasa kakak-kakak semua sudah baca ilmunya Kak. Saya rasa kalau guru olahraga itu tidak ketinggalan jauh dari guru-guru yang lain tentang dalam literasi dan numerasi. Saya harap kakak-kakak sekalian diperhatikan ada ilmunya. Silakan kakak, ada yang ingin berkomentar tentang bagaimana pandangan kakak-kakak sekalian terhadap pendekatan aset basic thinking. Iya, oke. Coba Kak Sri, silakan di ini Kak, saya lihat masuk di kolom chat. Ya, Kak. Saya baca, Kak. Iya, silakan. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset-based thinking? Menurut saya, Kak, pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan karena kita selalu berpikir positif terhadap apa yang kita lakukan. Betul Kak. Jadi kita tahu Kak bahwa guru PJOK itu rata-rata sekolah barangkali Kak, atau mohon maaf, biasa kalau kita guru PJOK, salah satu saja sarana atau prasarana alat pembelajaran yang kita miliki itu bagaimana di sekolah kakak-kakak sekalian, apakah lengkap, apakah sudah sesuai dengan jumlah siswa kakak-kakak. Nah, kita harus berpikir di situ bagaimana memanfaatkan ataukah lingkungan sekolah kita, apakah sudah memadai ataukah ini sudah leluasa siswa itu bergerak. Jadi bagaimana kita berpikir positif seperti apa yang disampaikan Kak Sri, bahwa kita harus terus berpikir positif seperti itu ya. Bagaimana kita memanfaatkan saja aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, ini Kak Halimah, silakan Kak Halimah. Cara berpikir pada kekuatan fokus pada potensi. Ini Kak Halimah. Kasul menurut saya bagaimana kemampuan seseorang guru itu mampu memikirkan aset dan sumber daya yang ada di sekitar sekolah untuk memajukan kemampuan peserta didik. Ya betul Kak. Jadi kita itu selaku guru, terutama guru PJK, harus betul-betul berpikir Kak. Dari pendekatan sumber daya manusia guru itu sendiri termasuk guru PJK, itulah yang menjadi modal kekuatan dari aset sekolah. Ya. Terima kasih Kak atas pendapat-pendapatnya yang telah dikemukakan. Itu barangkali mewakili dari teman-teman kakak-kakak sekalian ya. Nah sekarang apa itu asset based thinking? Jadi apa kira-kira itu asset based thinking Kak? Siapa yang bisa resen? Ada di kolom di LMS ini ada kalau Anda salah Kak. Ya silakan Kak Sri mewakili. Ya, pendekatan asset-based thinking adalah pendekatan yang memusatkan perhatian atau fokus pada aset atau modal dan kekuatan untuk berpikir positif. Mungkin seperti itu, Kak. Suara tak, Kak? Kak Basri, suara tak, Kak? Mohon maaf. Ya. Karena tadi Kak Sri berbicara, saya off mic.
Jadi betul yang disampaikan oleh Kak Sri tentang apa itu asset based thinking, seperti tadi bahwa kekuatan untuk mengukur eh, terhadap pemikiran yang selalu bersikap positif. Kemudian apa keistimewaan dari asset based thinking? Siapa yang bisa Kak? Silakan resen. Kira-kira apa keistimewaan dari asset based thinking ini Kak? Ada yang bisa berpikir berbasis aset kekuatan yang positif. Kira-kira apa istimewanya Kak? Ada yang bisa resen atau di kolom chat Kak? Siapa tahu ada yang malu-malu dengan bersuara. Oh, Kastri lagi ya. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Ya, saya harap Kak Sri ini yang mewakili lagi ya. Silakan Kak. Keistimewaannya Kak, as-based thinking ini adalah pendekatan yang kita selalu selalu untuk berpikir positif. Mungkin seperti itu Kak. Suara apa? Saya selalu banyak keistimewaan Kak dari ini asset based thinking. Seperti tadi yang kita sampaikan bahwa selalu berpikir positif itu termasuk salah satu dari keistimewaannya Kak ya. Karena kenapa? Jadi kita fokus pada aset dan kekuatan. Jadi kita memempatkan pada fokus aset dan kemudian keistimewaannya itu membayangkan masa depan. Itu termasuk salah satu keistimewaan aset berpikir tentang kesuksesan. Itu semua apa ya berpikir positif kayak. Sekarang kita masuk di mengapa. Nah, di sini Kak, ini waktu yang panjang digunakan kayak. Karena ini kita kerja kelompok. Jadi sebentar Kak, saya akan bagi kelompok. Nah, di dalam kelompoknya itu silakan bercerita Kak ya. Tentang kelompok satu itu membahas kasus 3, kelompok 2 itu membahas kasus 5, kelompok 3 itu membahas kasus 4. Jadi seperti itu Kak, berdiskusi, silakan berdiskusi sebentar. Nah, di dalam diskusi sebentar itu Kak, itu dari hasil diskusinya, karena saya sudah sampaikan tadi grup, ada 3 soal masing-masing kasus Kak ya. Itu soal nomor 1 dan 2 itu sama bunyi soalnya. Kemudian di soal nomor 3 itu yang berbeda Kak. Jadi silakan berkreasi hasil diskusinya, apakah mau dibentuk tabel kah, mau dibentuk poster kah, mau dibentuk Canva kah, jadi terserah kakak-kakak sekalian. Jadi saya akan bagi kelompok dulu Kak, bentar ya.
sebentar. Jadi silakan berdiskusi Kak ya. Yang kelompok 1 kasus 3, yang kelompok 2 kasus 5 ya Kak. Kelompok 3 kasus 4. Nah silakan sebentar. Saya kasih waktu berdiskusi selama 20 menit kakak-kakak ya sekalian. Maaf kakak, yang mana studi kasus ini yang mau didiskusikan? Ya. Halo. Halo. Kenapa? Ada yang saya kirim di grup Kak. Yang garum kelas 02. Ya. Di situ di mana? Ya silakan join Kak, masing-masing kelasnya, grupnya. Dalam waktu Maaf kakak. ya. Halo. Halo. Maaf, saya kurang mengerti ini bagaimana ya kerja kelompok ini atau bagaimana di video Iya, itu? kerja kelompok Kak. Sudah masuk Kak di kelasnya masing-masing. Join Kak, tekan join. Oh iya. Ini masih ada di grup berapa ini? Silakan tekan gabung Kak. Masuk di mana Ki? Tidak ada muncul dia nuta kasenal. Gabung di laptop tak? Di mana itu? Di laptop ada muncul di situ Kak. Saya juga belum ada Kak. Tidak ada muncul. Kalau kita tidak, oh berarti kita di kelompok 1 Kak.
kelompoknya Karudit kelompok 2, kelompoknya Kak Arkan itu kelompok 3, Kak. Kakak-kakak yang lain tidak ada yang muncul di anunya, Kak. Kak Jamil silakan diklik gabung, Kak ya. Tidak ada muncul di laptop saya. Kalau tidak ada muncul berarti kita di room Kak. Masuk di mana itu? Di room tetap di sini, Kak. Yang Berarti saya juga di room sini, Kak. iya, cuma ini Kak Jamil ini kayaknya ke ya. Kak Senal ada muncul? Tidak ada. 1, 2, 3. Ini karena masih 5 di sini, Kak. Yang di sini kelompok berapa, Kak? Kelompok 1 yang ada di room, Kak. Oh iya, Kak. Berarti situasi 3 ya, Kak? Iya. Silakan Kakak berdiskusi. Tapi ini kelompok 1 5 orang. Seharusnya Kak Darwis yang harus ini, Kak Darwis Sidarta di kelompok breakout 3. Lima. Kelompok 2 ini kurang. Nah, silakan Kak. Kakak Sri, silakan presentasikan. Berarti ini Kak Sainal ini yang dikerja yang yang 3 soal identifikasi pendekatan apa yang digunakan guru dalam situasi kasus 3. Ini kayaknya. Kelompok pertama gitu. Iya, situ kelompok pertama berarti studi kasus 3. Jadi dia pendekatan apa itu, Kak? Pendekatan aset. Kak Fatma, Kak Halima. Mana Kika? Berarti dia masuk ke pendekatan aset. Iya, masuk di situ. Berarti pendekatan aset, terus pendekatan aset. Nah itu yang nomor 2, identifikasi aset. Nah, itu. Terus tidak kasih juga Kak, kenapa bisa kita memilih pendekatan aset? Penjelasan. Ya mungkin dikasih karena ini studi kasus toh. Iya. Apa mau ditulis Kak? Tunggu dulu. Ya silakan ditulis. Pintar mengerti. Kasih kayak masukan yang aku tulis ya. Ya. Oh diketik Kak Di, apakah tadi Nabi bilang Kak Basret?
diketik kayaknya. Apakah? Aku lupa juga. Kita mau ketik Kak Senaldi? Diketik mana? Di Word? Di mana? Aku tidak bilang Kak Basri, PowerPoint kah? Canva apa? Kalau PowerPoint kalah Kak itu, enggak tahu Kak. Terserah Kak, yang mana disepakati. Oh, bisa di Word Kak? Bisa. Word mau Kak Senal? Ya. Oke. Tulis lagi Kak Senal aset, pendekatan aset. Kemudian kenapa memilih pendekatan aset? Kak Fatma, Kak Lima. Apa alasannya itu Kak Senal? Alasan memilih ya Kak Sri. Silakan saya ketik. Gitu. Kenapa Kak? Dari Google. Cari dulu kayak kenapa saya memilih pendekatan aset karena dipanggil dulu teman kelompok tak kayak bantu. Karena pendekatan ini Kakak Hasanuddin. apa kira-kira Kak Senal dari situasi ini? Oh ini kapan Kak Isar kepala sekolah? Ini kan kepala sekolah yang anu. Ini yang di anu alasannya di Iya kan kita pilih Kak tuh alasan memilih pendekatan. Nggak ada suara tak Kak Halimah.
anu kapan Kak, karena kepala sekolah habis gamami 20 menit Kak senang dari pilih. Oh, ini kapan Kak? Alasannya karena Ya. Baca saya tulis. tunggu Kak, mencari ke kata-kata. Kasus sampai itu kata-kata. Kepala. Ini kan ceritanya kepala sekolah kan tadi pendekatan aset penguatan. Iya. Nah, Alasan kapan? Karena gara-gara kepala sekolah mengundang ini minta susahnya dirangkai kata-kata di senoleh. Kepala sekolah berpikir bahwa Ibu Fatmawati naik motor. yang kedua mau kapan dulu Kak Senal, yang kedua mau Oh iya iya. Iya Kak, lagi di jalan. hati-hati Kak Fatma. Yang kedua, identifikasi aset apa yang dimiliki dalam situasi tersebut. Identifikasi aset apa yang dimiliki dalam situasi tersebut. Kayaknya dia ke aset anu Kak. Aset aset masuk kayaknya aset modal sosial. Ditulis nih Kak Senal. Iya. Nomor 2 Kak Thomas, aset modal sosial karena ini kan apa dikata-kata Kak? Dia mengumpulkan guru PJOK Kak toh? Komunitas guru PJOK. Oh di situ iya. Ini kata-kata ini Kak Senal. Bekerja sama di tanggal kasih. Kakak-kakak yang lain komentarnya merangkai kata-kata ini susah sekali ini. Kepalanya pasang. Berarti masuk juga modal lingkungan alam Kak, karena di sini kepala sekolah menjalin kerjasama dengan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin apa yang sudah dicatat Kak Sena? Apa tadi itu aset anu yang apa? Aset Nomor 2. Aset apa tadi satu pertama? modal sosial. Oh aset Karena dia kan sosial. kita nanti bicara Kak Senaldi. Ya. Kita mau bicara Ya. di kelompok 1. Biar nih yang penting ada ditulis. Iya Kak. Anu juga kayaknya Kak, dia masuk modal. Tidak masuk gak ini Kak, modal dia kan membutuhkan dukungan dari kepada Pak Gerak.
Oh, berarti dia masuk juga anu kapan, Kak? Masuk kayaknya juga anu, Kak, modal. Tidak masuk gak modal manusia itu? Bukan bedanya. Nah, asli modal sosial kan masuknya anu itu. Ada yang Masuk. sangat luar biasa dengan Pak. Sumber daya toh. Bisa 3 menit Kak ya. 3 menit Kak senal cepat Kak. Terus menyampaikan bahwa selanjutnya ini kan ceritanya Kak terus tadi kasus 3 Pak Gerak membutuhkan kayak ada sarana di yang dekat sekolah untuk dijadikan tempat peserta didik. Kemudian lah salah anu Kak setelah baca studi kasus Kak tadi kasus 4 ku baca. PJK pun dapat dimanfaatkan pembinaan ke sekolah berjasa. Oh masuk kayaknya ini juga Kak ini. Dia modal politik. Oh, Tidak masuk dia ke politik Kak. Ceritanya dia kayak dikasih anu dengan dinas harus bicara dengan dinas anu ini dinas pendidikan ceritanya. oh begitu. Iya. Berarti ada kontrak di begitu. Iya, dia masuk dinas apa itu tadi soalnya Roh. Apa soalnya itu Kak? Terus strategi apa yang Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset? Apa strateginya, Kak? Strateginya yang dikembangkan berdasarkan pendekatan dalam situasi tersebut. Strategi apa? Apa strateginya kayak cepat Ki, habis waktu. Tidak kita tulis. Strateginya Baca coba anu apa di situ saya modulnya. oh apa nomor 3 kapan Kak? Strategi apa yang Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut? Apa tadi? Bagaimana Kak? Sudah kelompok 1? Tunggu dulu Kak. Strateginya yang dikembangkan.
Saya rasa sudah cukup ya kelompok 1. Apa saja yang dijawab Kak itu nanti yang silakan bagi kelompok 1 persiapkan diri ke kelompok 1 untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya. Bagaimana Kak? Oke. Ya, saya persilakan kepada kelompok 1 ya Kak. Silakan dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini membahas tentang Kasus 3 Kak ya? Yang ya ketiga, identifikasi pendekatan berpikir apa yang dengan untuk ini. Di sini saya belum belum menjelaskan. Kita lomba ke kasus nama identifikasi. Kak Zainal, kita kerja di mana Kak ya? Kalau mau presentasi silakan presentasi Kak. Bisa Kak? Jadi berdasarkan studi kasus ketiga. Ya, maksudnya Kak Zainal kerja di mana Kak? Di WOR. Bisa dibagi Kak? Saya keluar dulu ya untuk berbagi. Bisa belajar Kak ya? belum selesai ini sebenarnya. Tidak apa-apa kan, kita namanya proses pembelajaran Kak. Tidak ada ditulis. Silakan dibacakan Kak ya, silakan. Ya, jadi ini Kak. untuk studi kasus ketiga cuma nomor 2 saya identifikasi aset apa yang dimiliki situasi tersebut. Iya, apa Kak? Yang kami tulis di sini aset modal sosial. Yang kedua modal lingkungan alam atau modal politik berhubungan. Ya, saya kira itu untuk sementara karena belum sempat selesaikan ini sudah habis waktu. Siapa tahu ada kelompok dari Kak Zainal yang bisa ini kayak pendekatan berpikir. Kakak Sri siapa tahu bisa menjelaskan lebih detail. Ya, tapi Kak, saya tambahan sedikit. Iya Kak, silakan. Ya, dalam proses pembelajaran Kak, jadi mungkin ada kesalahan, beberapa kesalahan. Tidak ada Kak, artinya kita sama-sama belajar. Oh iya Kak, yang pertama itu Kak, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Yeah. Situasi di kasus 3 kami melakukan ini kan tentang aset Kak, di pendekatan aset. Iya. Yeah. Jadi pendekatan aset atau kekuatan. Untuk poin pertama. Identifikasi pendekatan berpikir apa Kak yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kira-kira apa anunya Kak di sini? Tapi kalau saya lihat studi kasusnya ini Kak, ya, pendekatan berbasis yang kekurangan atau masalah karena ceritanya ini Kak, kepala sekolah juga tidak seakan-akan tidak memberikan solusi untuk Pak Gerak di cerita studi kasus 3 ini. Iya, silakan Kak. Ya, untuk poin kedua Kak, identifikasi aset apa saja yang dimiliki situasi tersebut. Yang pertama dari anunya Kak, modal politik, karena kita harus berhubungan dengan kayak dinas pendidikan ya, untuk tunggu Kak, kata-kataku untuk memperluas
kan ceritanya Kak ada perkebunan di sini situasinya, tapi kepala sekolahnya juga ya kelihatan saja yang saya begitu Kak. Silakan Kak. Modal politik kita saya ambil aset manusia modal politik karena di sini kepala sekolah juga harus berhubungan dengan dinas pendidikan untuk membicarakan mengenai masalah lahan yang sangat dibutuhkan oleh Pak Gerak. Kemudian modal sosial, komunikasi antara kepala sekolah dengan Pak yang punya lahan. Iya. Perkebunan kopi Kak ya. Ya Kak? Ini poin ketiga barangkali Kak ya, yang ini ya. Strategi yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Kira-kira apa strateginya Kak ya? Dari uraian studi kasus 3 ini, apa kira-kira strategi yang Anda kembangkan berdasarkan pendekatan? Ini poin ketiga, yang soal ketiga Kak ya. Oh ya, adapun strategi yang dikembangkan berdasarkan pendekatan, mungkin strateginya Kak dengan membangun hubungan yang baik dengan yang punya lahan Kak. Oh. Atau mungkin ada dari teman kelompok satu lagi yang bisa menambahkan Kak. Ada teman-teman dari yang lain? Oh ya. Kakak-kakak yang lain? Sudah Kak, kelompok 1 sudah. Apakah ada pertanyaan kepada kelompok yang memberikan pertanyaan kepada kelompok lain? Ada Kak? Halo? Jadi Kak Sri tadi dengan Kak Sena sudah berpendapat tentang identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kemudian yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan kita kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Ya, betul yang dikatakan, ini kerjasama Kak ya, perlu kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak perkebunan kopi ya, untuk bagaimana memanfaatkan aset lingkungan alam yang ada di sekitar sekolah ya Kak. Jadi bagaimana membangun hubungan ini masuk di PC ya, sosial emosional dengan perkebunan kopi tersebut Kak ya. Jadi kelompok lain ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Silakan resen saja Kak ya. Suara saya terdengar Kak? Kak, terdengar Kak. Oh. Ya, terdengar. Kalau tidak ada saya rasa aman Kak ya. Ya, aman. Ya silakan ditutup Kak Zainal ya, karena ini bentuknya kelompok. Tidak, maksudnya, oh, saya harap kalau kerja kelompok seperti ini ada, kalau kami dulu, biasa kami apa ya, ada moderator, ada yang ini pemateri, ada yang penanggap, begitu kayak itu belajar lah. Kita rasa-rasa sudah tahu bersama-sama kalau bagaimana kita dalam kelompok. Oke, tapi dulu Kak. Yeah. Untuk masalah ini kan kita belum tahu tentang bagaimana caranya diskusi dalam kelompok dengan Zoom ya. Jadi
kita butuh penjelasan dari kakak fasilitator untuk menjelaskan untuk kedepannya nanti ini bagaimana Ya. supaya bisa lebih efektif lagi tuh. Pertanyaan yang bagus. Ya, saya Ya. pahami Kak, pertanyaan yang bagus. Seperti inilah namanya proses belajar Kak ya. Apalagi Ya, kita baru awal mengenal ini break room, dibatasi oleh waktu Kak, begitu ya. Jadi bagaimana memanfaatkan waktu tersebut? Ya, karena Ya. kita juga baru belajar juga untuk masuk di apa namanya belajar seperti ini. Jadi Sama Kak. Saya juga baru belajar ini membentuk room. Jadi makanya tadi agak lama Kak ya. Karena kita dulu kalau waktu peserta Kak terus terang itu karena sudah dipahami cepat sekali. Jadi seperti itu Kak. Nggak jadi masalah itu Kak ya. Kita namanya proses belajar seperti itu Kak ya. oke kakak. Jadi kita melangkah ke slide berikutnya. Sebentar kelompok 2 ya Kak. Ini kita habiskan dulu kasus kelompok di kelompok 1 Kak ya. Apa itu deficit based thinking? Jadi nah, ini tadi Kak berdasarkan studi kasus pertama ini kelompok ya Kak. Ini siapa yang bisa hal apa saja menjadi faktor penghambat kira-kira tadi? Hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat dari kasus yang ketiga? Kira-kira hal apa saja menjadi faktor penghambat pada kasus pertama ini Kak? Ada yang bisa berpendapat? Di kolom chat dimanfaatkan Kak ya. Oke. Kira-kira ini ada kepala sekolah ini. Kira-kira ada di sini jawabannya Kak. Ada yang bisa? Izin Kak, Ya, silakan Kak Seri. menurut saya Kak, faktor penghambat dari studi kasus 3 di mana kepala sekolah kurang menjalin kerjasama dengan yang punya lahan perkebunan Kak. Karena di sini kan pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat, jadi kepala sekolah boleh dibilang sudah tidak mau berhubungan dengan pemilik lahan, faktor penghambatnya. Iya. Kemudian kepala sekolah juga harapannya dia mau bernegosiasi, tapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Mungkin seperti itu Kak. Ya, faktor hambatan betul yang disampaikan Kak Sri, bahwa salah satu faktor penghambat dalam kasus studi ketiga ini karena kepala sekolah ya tidak melakukan upaya. Jadi setiap pimpinan kalau di sekolah itu harus sebenarnya memperhatikan masalah seperti itu. Biasanya kalau kepala sekolah itu hanya ya di sekolah kakak-kakak sekalian mungkin sudah tahu ya bagaimana kepala sekolah. Nah, ada kalanya kepala sekolah menanggapi sesuatu. Ada juga kadang ini terutama di bidang guru olahraga Kak ya, karena kita membahas olahraga. Jadi di sini salah satu yang menjadi penghambatnya itu tadi karena kurang upaya kepala sekolah itu tidak melakukan apapun ya, kurang responsif yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah,
Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset-based thinking? Mengapa kira-kira, Kak? Ada yang bisa? Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset-based thinking? Tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Sri ya, bahwa kita selaku guru olahraga itu harus dari awal saya sampaikan bahwa biasanya guru olahraga itu satu saja ya, mengenai sarana dan prasarana yang digunakan oleh guru olahraga. Pertanyaannya, apakah sudah sesuai dengan jumlah siswa, alat-alat yang kita gunakan dalam mengajar? Itu saja Kak ya, satu. Jadi makanya kita selaku guru olahraga harus mempelajari atau menerapkan pendekatan asset-based thinking ini Kak ya. Nah, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJK. Jadi guru PJK itu perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada penempatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk bisa mengidentifikasi, bisa mengevaluasi, bisa mengevaluasi sumber daya yang ada, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, ini pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK ya. Jadi mewujudkan visi sama dengan mewujudkan cita-cita atau mencapai tujuan atau prakarsa perubahan. Nah, masalah atau atasi selesaikan. Nah, kekuatan atau potensi daya daya gunakan. Jadi upaya masalah ini mencari dan mengatasi masalah. Jadi bagaimana upaya kita yang melakukan itu identifikasi, apresiasi, selidiki, kekuatan, potensi, aset. Jadi upaya-upaya untuk bagaimana itu melakukan atau mendayagunakan kekuatan ABT. Kemudian perspektif, pasti ada sesuatu yang salah. Nah, di sini pasti ada kekuatan, potensi, aset. Kemudian fokus, cari kelemahan dalam sistem tersebut. Masalah sama dengan kesulitan atau kesandungan, pengalaman emosi. Fokus, apresiasi kekuatan, potensi, atau aset dalam sistem tersebut. Semangat gotong royong, ko-kreasi, masalah sama dengan tantangan berlompat. Jadi ini barangkali yang. Nah, sekarang di mana? Tadi kelompok 2 ya, yang membahas tentang studi kasus 5. Ini kelompoknya kelompok 2. Silakan kelompok 2 memaparkan studi kasus 5, silakan Kak. Kelompok 2. Silakan Kak. Siapa saja ya? Ya, saya Pak. Ya, silakan Kak Sulham. Nggak usah, kita sama-sama belajar Kak ya. Iya Pak. Di studi kasus kelima ini Pak. Mau presentasi? Kak Sulham mau presentasi, mau bagi layar atau apa? Ada usah Pak. Tidak belajar Kak ya. Karena ke depan itu pasti kita belajar bagi layar, bagaimana mempresentasikan. Salahnya belum ada di kerja ini Pak. Berarti ini
Rata-rata guru olahraga mengandalkan daya ingat ya Kak. Oh kalau begitu Kak, silakan Kak ya. Oh, maaf, saya bagi layar kembali, yaitu tentang studi kasus 5 ya Kak. Silakan Pak. Kak, silakan. Ya. Kak, di sini Pak, Ya, dari hasil diskusi kami ini, ya Kak. sebenarnya di sini ada dua pola pikir yang muncul, dua pemikiran, karena di sini juga ada masalah karena perselisihan pendapat antara Pak Bugar dengan Ibu Hayati. Kemudian aset, kemudian apa tadi itu yang pemikiran yang based learning tadi itu di sini. Kak Sulham, dengar suara saya Kak? Iya. Kalau bisa Kak, itu dibacakan itu studi kasus 5-nya Kak ya, supaya dipahami oleh kelompok Oh lain. iya, siap. Ya. Oke, saya baca Kemudian dulu, Pak. kalau bisa Kak, dia itu jawabannya diserahkan sama teman yang lain Kak ya. Oh gitu. Ya silakan Kak. Tidak ada muncul ini, Pak. Oh ya, ada. Di sini saya bacakan. Setelah mengikuti PKG PJOK, Ibu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuannya dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten. Pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Ibu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapat restu dari Ketua MGMP, Ibu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukannya dalam proses pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Pada kesempatan itu juga Ibu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan penerapan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Ibu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang dapat membuat anak-anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa capaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi peserta didik adalah suatu bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerjanya terbaik seorang guru PJOK. Beberapa orang guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bu Hayati, tetapi ada juga yang sangat menyetujui pendapat Pak Bugar. Diskusi ini berjalan cukup hangat, masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumennya masing-masing. Pemahaman guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGMP itu sedikit banyak telah mencerahkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu sangat terbatas, maka pengurus MGMP dari pemaparannya menyarankan agar Bu Hayati memberikan kesempatan untuk berbagi di ruang webinar di mana komunitas belajar MGMP PJOK. Mereka telah didaftarkan di PMM. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGMP, dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain untuk mengikuti
PKG PJOK untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar tersebut. Kemudian berdasarkan tadi kasus kelima, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Di sini pemanfaatan teknologi Bu Hayati dapat menggunakan aset teknologi seperti laptop ataupun ponsel untuk mengakses materi pembelajaran, video tutorial olahraga, dan platform online untuk memperkaya metode pengajaran PJOK. Saya kira itu sih Pak dari saya. Mungkin Pak Darwis bisa menambahkan sedikit. Jadi di sini Bu Hayati bagaimana cara memanfaatkan aset yang ada. Jadi dia harus memanfaatkan aset teknologi. Karena di situ dari kelompok lain Ya. ada tanggapan atas jawaban dari kelompok 2? Apakah ya, jadi saya rasa di sini aset tadi soalnya ya. bagaimana Bu Hayati memanfaatkan Bagaimana aset. cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Tadi memanfaatkan teknologi Kak ya. Berarti di Ya, Pak. situ kalau teknologi itu api dalam bentuk apa itu Kak? Fisik ya. Fisik. Berarti dia memanfaatkan aset di fisik Kak. Fisik. Kemudian apalagi Kak yang ada? Apakah dia bekerja dengan dengan kelompok? Itu berarti dia berhubungan Kak ya. Berarti dia itu masuk Ya. di aset sosial Kak ya. Apalagi ya? Pas finansial bisa Kak? Lingkungan atau alam apakah? Lingkungan itu termasuk Iya, lingkungan. itu ya Pak, bisa masuk. Ya. Jadi memanfaatkan aset yang yang tadi disebutkan Kak ya. Ya, sumber daya Aset manusianya fisik, juga Pak. aset sumber daya manusia, ya manusia terutama Kak ya. Iya Pak, karena Ada. itu adalah Ya. Dari kelompok lain ada tanggapan terhadap kelompok 2 terhadap studi kasus 5 Kak? Oke, kalau tidak ada tanggapan dari kelompok lain, betul yang disampaikan oleh Kak Sulham tadi, bahwa harus bagaimana kita memanfaatkan aset yang ada di sekitaran kita secara maksimal, seperti apa yang dilakukan oleh Bu Hayati ya Kak. Nih. Bagaimana itu Bu Hayati bisa berbagi ini Bu Hayati juga memanfaatkan aset sosial, aset manusianya, aset lingkungan, kemudian aset fisik ya begitu. Nah ini silakan kalau komunitas MGMP itu PJOK SMP tingkat kabupaten, ini Kak kira-kira masuk di aset apa ini? sosial dan sumber daya kayaknya. Oh, siap, Pak Imran ini kan, ini Pak Imran. Kalau Pak Imran ini. Aset apa kira-kira Kak? Tidak, semua kelompok. Silakan resen. Kalau komunitas MGMP, PJOK, SMP tingkat kabupaten itu masuk aset apa kira-kira Kak? Aset sumber daya Pak, bisa sumber daya manusia. Sumber daya manusia bisa. Apalagi Kak? Sosial. Sosial masuk. Apalagi Kak? Modal manusia. Sumber daya manusia masuk. Manusia. Oke. Kalau ini Kak?
menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif, ini masuk aset apa ini Kak? Masuk sosial, enggak? Ya, masuk sosial ini. Kalau menurut saya. Apalagi? Ada lagi Kak? Silakan berkomentar. Kalau ini Kak, peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP ini masuk aset apa ini Kak? Modal manusia, Halo, Sumber masuk daya Kak, modal manusia. manusia, modal sosial juga. peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP ini masuk aset apa? Bisa masuk lingkungan, bisa sosial, bisa manusia, begitu Kak ya? Pak. Kalau pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar ini bisa masuk Teknologi. aset apa? Modal fisik Kak. Modal fisik, Aset. aset apalagi Kak? Berhubungan dengan PMM biasa. PMM tahu Kak ya? Fisik, bisa fisik. Bisa fisik Kak. Fisik. Nah, sekarang kita masuk di bagaimana jadi di sini siap kelompok 3 ya yang akan membahas kasus keempat. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya bersama dengan kelompoknya. Silakan Kak. Kelompok 3. Silakan Kak ya. Ini apa saja aset yang dimiliki SMA jiwa raga dan yang sudah dimanfaatkan. Ini berdasarkan ini Kak kasus sempat. Silakan kelompok terakhir pendapatnya tentang studi kasus sempat Kak. Ada yang bisa studi kasus sempat ini bagaimana Kak kelompok 3 tadi? Adil, siapa lagi? Apa saja aset yang dimiliki SMA jiwa raga dan yang sudah dimanfaatkan? Nah, berdasarkan tadi apa ya studi kasus sempat ini aset apa kira-kira aset sosial ada dalamnya kayak Iya Pak, sosial, finansial. iya finansial, Fisik. fisik. Ini kelompok 3 sih. Mana kelompok 3 ini? Ya, sumber daya manusia. Tuh, masuk semua. Politik juga masuk kayak. Dan apa yang sudah dimanfaatkan? Ada yang bisa silakan resen untuk membantu kelompok 3 kayak.
Kelompok 3 silakan kolom chat yang dimanfaatkan kalau memang agak malu-malu berbicara Kak. Atau mati lampu dipindah barangkali. Di lampu mungkin Pak, kelompok 3. Ya, jadi dan sudah dimanfaatkan tadi itu aset apa ya Kak? Ada aset fisik ya, yang alat-alat itu digunakan. Ya. Nah, kalau ini aset terletak di daerah perkotaan strategis ini masuk aset apa ini Kak? Sumber daya alam, Lingkungan, Kak. Lingkungan. Sumber daya alam, betul. Daya alam, Sarana, sarana Fisik. prasarana, fisik, pendanaan, Finansial. finansial ya. finansial dan sosial. Sosial masuk. Kalau ini upaya ke sekolah apa ini Kak? Masuk di mana ini Kak? Memanfaatkan aset apa ini? Politik. Politik Politik, yang masuk. Keberanian peserta didik menyampaikan pendapat. Keberanian komite menyampaikan kritik. Ini masuk apa ini Kak? Sosial. sosial, Sosial. Oh iya. sumber daya manusia juga. Oh, salah ya. Ya, manusia. Kebijakan ke sekolah ini Kak masuk di apa ini Kak kira-kira? Kebijakan itu politik itu. Ya. Ya, silakan Kak. Sekarang ini masih banyak yang harus dilakukan ya. Jadi perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya aset manusia, sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, finansial, dan politik. Itulah 7 aset yang harus dimanfaatkan Kak ya. Nah, di sini keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran itu mendorong kepemimpinan murid ya. Komite bersuara menyampaikan kritik kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Jadi ini sekarang kita di mana Kak? Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan pendidikan. Kita sekarang di mana Kak? Ada yang bisa terkait ini kayak pengalaman kakak-kakak sekalian dalam mengenali aset yang sesungguhnya yang telah ada di sekolahnya. Kira-kira di mana posisi kakak sekalian? Ada yang bisa resen untuk mewakili kakak-kakak sekalian? Halo. Ya, Kak Seri silakan. Kak Seri silakan. Ya, posisi kita selama sebagai guru PJOK kita masih juga dalam modal di fisik Kak sebagai guru PJOK. Karena bagaimana kita apalagi sarpras di sekolah, bagaimana cara peralatan-peralatan yang ada di sekolah yang kita gunakan Kak. Kemudian modal lingkungan yang kayak pada saat kita mengajar di lapangan kita bisa melakukan sesuatu berbagai kegiatan di lapangan. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Oh ya. Sebelum kita membahas tentang ini Kak, apakah kakak sekalian tahu tentang aset basic thinking atau aset 7 aset modal aset Kak?
Ya, Sebelum kita masuk di materi ini, apakah kakak-kakak sekalian mengetahui ini tentang 7 aset, Kak? ya Pak. Ya Kak, Sudah mengetahui, Kak? Sebagian. Insya Allah. Ya, maksudnya sebelum dipelajari ini modul, Kak, apakah kakak tahu ada 7 aset yang ada di sekitar sekolah kita, di lingkungan sekolah kita? Tidak ditahu Kak sebelum ada Eh, kegiatan ini. sudah Kalau saya sebagian. belum tahu ini. Ya. Jadi Hari ini baru tahu. Perlu diingat. Ya. diperdalam di LMS-nya, Kak, ya. Ya Pak. Cara kakak-kakak sekalian diperdalam di LMS-nya, Kak. Nah, sekarang di mana tadi posisinya ya? Sudah mewakili oleh Kasri. Nah, sekarang kita masuk di link Jambor, Kak, ya. Ini kakak-kakak sekalian, tugasnya kasih aset-aset yang ada di sekolah kakak-kakak sekalian. Jadi saya akan kirimkan link Jambornya kepada kakak. Ini ya, saya coba di Figma. Kita coba di Figma, Kak. Ambil. Oh, 2 kali saya kirim, Kak. Ada ya, silakan diklik itu yang saya kirim di Kak, di Jambor di kolom chat. Ada yang buka, Kak? Sementara Kak. Ya, sudah ada yang masuk saya. Ada modal aset modal manusianya, Kak. Ada modal sosialnya, ada modal politiknya, ada modal agama dan budaya, Kak, modal fisik. Kira-kira apa? Kalau ini masuk di modal manusia apa? Masuk di modal sosial kira-kira apa? Bisa dikerjakan. Bentar saya share ya supaya kita lihat sama-sama di ini. Oh, bukan ini yang dimasuki. Aset di satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Kira-kira apa aset manusianya? Apakah kalau guru itu termasuk apa ya, Kak? Rekan pendidik apa itu, Kak? Itu masuk aset apa itu, Kak? Modal manusia Kak. Iya, jangan lupakan guru peserta didik itu apa, Kak, ya? Kalau Kak, di sini dipilih, Kak, ya. Kalau ini di sini mengisi, Kak, ya. Saya perbesar sedikit supaya bisa.
Di sini Kak ya, aset manusianya dulu apa? Aset modal manusianya apa kira-kira? Ini Kak ya. Jadi tuliskan dulu namanya siapa, hapus. Kalau mau bikin yang baru silahkan, stick note yang baru silahkan. Saya kasih contoh namanya siapa, baru aset manusia termasuk di sekolah tak apakah? Silakan. Nggak bisa Kak? Bisa. Bagaimana di mana diketik Kak? Nggak ada tombol. Itu ada anunya dalam Kak. Nggak muncul tombol anunya saya Kak, ini yang dibawa yang kayak kita di layar. Tidak ada anu tak semua. Tombol untuk mengetiknya. Kalau saya nggak ada Kak. Yang lain? Halo, yang lain ada Kak? Tidak, maksudnya yang ini Kak. Kaseri ini? Oke, yang itu Kak. Yang mana kita masuk Kak? Ini saja yang kita isi, yang ada sticky note nah, ya Kak. Langsung diklik itu Kak. Ya, klik saja. Kalau saya tidak seperti ini terbuka, minta email apa? Oh, Iya, email kasih ini aja. belajar. Iya, emang jadi belajar Kak. Itu sudah beberapa yang bergabung itu Kak, ada ini. Silakan kakak-kakak yang lain. Belum bisa saya ini Pak, Kang Edit. Belum bisa diedit. Ya. Ini anonimus. Yang mana ini Kak? Ini aset modal manusia kayak yang pertama dulu kerja apa kira-kira? Silakan diklik saja sini Kak. Kalau mau mengetik. Anu ini Pak, minta dulu dikasih masuk akun baru bisa mengedit. Akun tak? Bentar. Bisa kakak sekalian? Siapa yang perbesarin? Diperkecil aja Kak. Ini bikin baru ini. Bisa Kak? Aset modal manusianya. Tunggu Kak sementara, baru masuk Kak. Kalau aset modal manusia di sekolah kira-kira Kenapa saya kalau masuk tidak seperti ini bentuknya? bagaimana jika kita pakai akun apa Mas Ustaz? Yang masuk situ bahasa Inggris jadi tidak tahu apa. Kayak aneh di situ apa bagang jadi muncul. Oh kecil. Bisa dikirim ulang linknya Kak.
Sabi ka, kecil tampilannya di layar. Perbesar kian Kak. Oh, Itu ada tanda tambah ini Kak. Ini nih. Tapi Kak Itu- Basri bisa dikirim ulang linknya? Di kolom chat ada Kak. Kita lihat Ibu Kak Fatma, Bisa dikirim ulang kirim ulang Kak. linknya? Di mana saya kirim Kak? Di grup kelas? Di anu saja Pak, di pesan. Di Oh, chat. di pesan Kak. Oh, sebentar. Makasih Kak Basri. Sama-sama Kak. Silakan. Bisa seperti itu Kak. Ini saya contoh ya Kak. Oh ya, silakan dilanjut saja ke di bawahnya Kak ya. Siapa yang saya hendak kunci Kak ya, supaya bisa kian. Oke, bisa muncul tadi Kak. hilang mana tadi? Dirubah latarnya. Kenapa banyak muncul? Diganti, saya ganti ya Kak, karena ini dirubah-rubah ini. Iya Pak, susah diedit ini kayaknya. Coba kita pakai Jamboard. Itu Kak. Teman kagak jakang di satu di kamar anu. Ada teman ah? Sampai. Kalau tidak buat jak kepada sampai.
Kita di sini mengisi Kak ya. Kalau mau mengisi ini saja yang diklik. Langsung saja diganti itu, Pak. Ini Kak, muncul Kak. Oh, iya. Kemudian tulis nama. Ya silakan Kak. Ini aset manusia ya. Kalau mau lanjut di nomor 2-nya Kak, ini saja diklik sampai 7 ya. Kalau misalkan Kasri sudah selesai Kak, Y, kan di sticky notes tulis nama. Ya. Saya sebenarnya mau sambung di bawahnya asetnya Kak, saya enter langsung nama muncul. Langsung terkirim. tidak, hapus saja seperti ini. Itu bisa. Kalau di enter Kak. Nggak usah anu Kak. Ya. Langsung saja begini itu. Ya. Saya contohkan ya. Iya Kak. Nah, itu saja. Oh iya Kak. Karena ada batasan anunya Kak. Oh iya Kak. Silakan dilanjut. Aset manusia kira-kira di satuan tingkat pendidikan kakak-kakak sekalian apa saja ya Kak? Tadi saya sudah contohkan. Yang lain, ini room berapa yang aktif? Aset fisik, aset finansial, dan ya. Video. Nah ini Kak Sulham, coba Kak Sulham mendengar saya. Iya, Pak. Iya, Pak. Coba sebutkan ini, coba aset manusia yang oleh Kak Sulham, saya coba bisa disebutkan Kak. Siswa, ya. Oke. Komite sekolah dan masyarakat sekitar. Oh iya. Siswa, guru, komite, masyarakat. Kepala sekolah juga masuk, Pak. Ini Kak Sulham ini di tingkatan apa Kak? SD. Tingkatan apa? SD Kak ya? Ya oke. Kalau belum ada di aset fisik, kalau sudah Kak bisa melangkah ke aset fisik ya. Aset fisik seperti apa Kak kalau di sekolah? Banyak Kak ya, aset fisik di sekolah. Sarana prasarana, Pak. Tidak, maksudnya di sini disebutkan. Oh iya Pak. Gedung, misalkan seperti itu Kak ya. Iya Pak. Saya anu saja Kak di sini karena masih ada yang satu Kak. Aset politik seperti apa kira-kira Kak? Kalau di sekitar lingkungan sekolah kakak sekalian apa biasa? Aset politik apa? Kalau di sini ada anggota dewan, komite sekolah, ya. Kalau aset sosial apa biasa Kak di sekolahnya aset sosial yang biasa dilakukan Kak? Kayak KKGO Kak, kayak KKG. Ya, aset sosial. Ada anunya Kak ya, ini apa komunitas belajarnya di sekolah Kak? Kombel. Oh, Kombel. Ada Pak. Aset budaya biasa apa Kak di sekitaran ini?
Ini di saya kayak di sini saya kasih contoh ya Kak. Apa ya, komunitas ada. Saya kasih contoh aja di sini kayaknya. Aset budaya kira-kira apa Kak? Aset budaya kira-kira apa? Biasa kalau di sekitar lingkungan sekolah kita Kak, biasanya apa budaya apa yang berkembang di sekitar sekolah? Petabe. Ini maksudnya aset Kak. Itu perilaku kalau biasa budaya tabe. Budaya ya. Lah, nasurong nilaw. Anu Pak, biasa kalau musim panen di sini diadakan padendang, begitu? Oh ya, itu apa? Mapaden. Iya Pak, sebagai rasa syukur. Ya. Kegiatan keagamaan juga Kak masuk. Pengajian Ini seperti masuk- pengajian Kak. Ini budaya Setiap budaya hari ini. Kak. Jumat. Itu Yasinan. masuk di agama kayak. Yasinan. Oh, agama di Aset lingkungan apa Kak? aset lingkungan. Seperti lapangan, Lapangan sekolah. iya lapangan. Lapangan Di sekitar ada, voli. tidak maksudnya ini Kak, aset lingkungannya apa? Adakah gunung di sekitaran, sawah di sekitaran, begitu Kak? Oh iya Pak, ada sawah, Misalkan Kak. sungai. Ya, itu aset lingkungan Kak. Yang ada di sekitaran sekolah Kakak. Iya Pak. Boleh, boleh. Batak. Aset finansial biasa apa? Ini batak. Dana bos ya, Pagungay, Dana mana di- pagungay? apa ya? Ano yung pagungay ini? dana boskin, begitu Kak ya. Bos, apalagi tinggal ditambahkan Kak ya, kalau ada. Nah ini semua contoh-contoh aset yang ada di lingkungan sekolah kita kakak-kakak sekalian. Sekarang tadi sudah ya. Apa saja aset yang ibu atau kakak-kakak miliki di satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam pengajaran PJK yang berkualitas? Bagaimana Anda memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Strategi apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira ada yang bisa menjawab Kak? Aset apa kira-kira kalau guru PJK yang dimanfaatkan? Aset lingkungan misalkan. Aset lingkungan. Lingkungan Pak. Strategi apa yang kakak-kakak lakukan? Strategi aset. Tidak, maksudnya kenapa dengan lingkungannya Kak? Kalau Kak Sulham itu mengajar di tingkatan SD Kak ya? Itu Iya Pak, SD. tidak, maksudnya lingkungan sekolahnya itu luas atau tidak? Oh luas Pak. Oh luas ya, berarti lingkungan sekolah kayak ini misalkan kalau lingkungan sekolahnya agak sempit, kalau mau melakukan biasa kegiatan olahraga itu bagaimana cara teknisnya, kalau seperti main bola, strategi apa yang Anda lakukan? Apakah kita, karena berdasarkan aset, apakah di sekitaran sekolah kita ada seperti tadi kebun yang luas, kita bisa manfaatkan seperti itu ya. Lakukan. Dimanfaatkan lapangannya, Kak. Ya, seperti itu ya, betul Kak. Iya. Nah, lapangan misalnya lapangan bola voli. Yeah. Tahapan ini kan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Ini barangkali Kak ya, yang LMS itu Yudi, tengahnya Pak Yudi. Kita lagi tanggal baru nih. Ini Karina. Yudi.
yang mencari Pak Yudi. Oh, sebentar. Hampir mati. Tahapan ini ya dilakukan secara mandiri dan tugas dilakukan melalui LMS. Ada kayak 02. di modul 1. Kemudian proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya, khususnya di modul 2.5 itu Kak. Nanti kita pada saat tatap muka kita akan membahas ini, dan modul 3 di tahap lakukan adalah di akhir modul 1.6. Jadi sekarang saya dulu. Di sini Kak ya. Di situ ya. Jadi perhatikan saja LMS-nya Kak ya. Kalau Kakak tidak mengerjakan tugas, pasti tidak akan melangkah ke modul berikutnya Kak. Nah, ini tugas yang akan seperti ini nanti tugasnya Kak ya. Jadi kembali download melalui link, kemudian tuliskan nama aset, kemudian pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik, kemudian keterangan keterangannya Kak. Keterangan bagaimana itu Pak? Dari Jadi keterangannya di sini apa Kak ya? Misalkan di sini aset lingkungan, pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK untuk apa? Misalkan berlari, misalkan main bola, berarti di sini keterangannya lapangan. Halo, sudah dipahami Kak? Iya Pak, ya Pak. Iya Kak. Aset misalkan manusia, apa di sini keterangannya apa? Itu Kak ya? Iya Kak. Nah, sekarang pada sesi ini peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Jadi itu saja tugasnya yang diperhatikan Kak ya. Iya Kak. Ya. Iya. Jadi ya, terima kasih Kak. Jadi saya harap kepada kakak-kakak sekalian diperhatikan LMS-nya Kak ya, dibaca baik-baik, kemudian tugasnya diperhatikan dudetnya Kak, karena itu juga salah satu penentu Kak ya. Artinya tidak usah ada yang bertanya Kak bagaimana modelnya, apakah dalam bentuk, kalau memang kita tidak mampu belum bisa di Canva atau model-model yang lain Kak, itu saja yang dikerja pada saat download ya atau melalui link. Seperti banyak kakak-kakak sekalian mengirim dalam bentuk PDF, itu saja Kak. Sambil belajar model-model apa ya, karena itu bisa nanti dikembangkan Kak, itu cara anunya di Canva Kak, seperti itu. Tapi kalau memang ini Kak, itu saja ada di linknya itu pada saat yang ini Kak ya, yang tugas tadi. Baik kakak-kakak sekalian, karena ini kita sudah lewat sebenarnya ya. Ini sekitar 20 menit Kak. Namun saya harap kepada kakak-kakak sekalian, kita sama-sama belajar Kak. Adapun sesuatu hal yang barangkali masih kaku dilakukan, ya dibawa santai saja Kak ya, dibawa santai saja. Karena saya perhatikan ada perkembangan di kelas ini. Awal-awalnya masih malu-malu berbicara, sekarang ini tidak ada tahap perkembangan 1-2 orang untuk ini mau berdiskusi Kak. Jadi kedepannya itu Kak banyak diskusi juga seperti itu Kak ya.
Jadi ya cukup. Saya minta kepada Kak ini untuk membaca doa sebagai penutup. Kak Sulam bisa? Kak Sulam silakan Kak ya. Untuk berdoa menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak. Ya lari jetai Pak Budi, Pak Rudi. Kak Rudi sudah ini. Katakan. Silakan Kak ya. Tidak lari coba Budi, Pak Rudi. Oke, jadi untuk menutup kegiatan pertemuan tatap maya ketiga kali ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kali ini mendapat ilmunya dan diterapkan di sekolah masing-masing. Amin. Sebagai proses pengembangan pendidikan. Amin. Ya terima kasih Kak. Jadi silakan kakak-kakak open mic, open kamera Kak. Bareng sama sebagai bukti bahwa hari ini kita ini. Ada yang bisa foto Kak? Kak bisa? Bisa. Foto, kemudian. Silakan Kak ya. Ada gaya? Ya. Saja ya. Ini juga ya olahraga Pak. Fokus kamera, Oh, Pak. olahraga Fokus begitu. kamera, Kak. Oke. 1, 2. Tidak, gaya ini Kak ya. Ini Kak ya. Mantap nih. Ya, 1, 2, 3. Sekarang kelas ya. Ini kelas 2 bagaimana Kak modelnya kalau kelas 2? Ini. Begini, Pak. Begini, Pak. Begini, Kak. Bukan di politik. Kalau ini Kak. Bahaya ini Pak. Mesti Pilkada. Nomor 2 itu. What panik? Apa lagi Kak? Masih ada Kak? Ini saja barangkali ya. Kelas 2 bagaimana Kak? Jatuh. Ya silakan Kak. Ini nih. Kak Sri, ikuti gayanya Kak Sri. Ya, 1, 2. Oke, terima kasih banyak Kak. Sebentar dulu ya. Harap kakak-kakak sekalian semangat Kak. Saya sampaikan di sini melalui tempat ini bahwa kita sama-sama belajar Kak. Jadi cukup dari saya Kak. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Kuasa agar senantiasa terus kita dapat bertemu kembali di tempat saya ini. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.